فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas masih berkaitan dengan permasalahan hibah, atiyah dan wasiat. Berkaitan dengan masalah wasiat, ketika suatu wasiat telah terpenuhi syaratnya, yaitu apa? Wasiat tidak lebih dari sepertiga. Baik. Dan juga wasiat bukan untuk ahli waris. Di sana ada hal-hal yang bisa membatalkannya. Nah, itu perkara yang kita ambil, yaitu hal-hal yang membatalkan wasiat. Apa saja? Indak zikri, yang menjadikan suatu wasiat itu batal. Ketika si pemberi wasiat menarik wasiat itu, kapan? Sebelum dia mati. Nah, kalau setelah dia mati kemudian ditarik wasiat oleh ahli waris, boleh tidak? Nah, tidak boleh. Nah, baik. Ahli waris harus apa? Melaksanakan wasiat tersebut. Kalau dia mengubah-ubah maka dia berdosa. Kalau itu wasiat yang hak. Tapi kalau si pemberi wasiat menarik sebelum meninggalnya, maka berarti wasiat batal. Ini jelas. Nah, apakah dikatakan dia menarik pemberian? Hendak ya Ali sudah menulis wasiat, nanti kalau saya meninggal tanah 100 meter persegi untuk si fulan, atau tanah 100 meter persegi untuk masjid. Nah, misalnya. Kemudian sebelum meninggal dia tarik lagi. Dihapus wasiat tersebut, saya tidak jadi berwasiat. Apakah dikatakan yang seperti ini dia telah menarik kembali pemberian? Hah? Tidak, kenapa? Baik, kenapa kok dibolehkan? Baik, karena apa? Belum dikatakan dia memberikan, ya kan? Karena pemberian itu baru terjadi kapan? Kalau sudah meninggal. Nah, ketika masih hidup dia menarik wasiatnya, maka itu secara syar'i diperbolehkan. Kenapa? Belum sampai pada waktu yang telah dia tetapkan. Karena waktunya yaitu ketika dia telah meninggal. Baik, dan ini terjadi ijma'. Pembahasan yang kedua, Pak Khadir. Kalau yang diberi wasiat menolak. Baik, kalau yang diberi wasiat menolak, maka wasiat batal. Karena apa? Pemberian, kalau yang diberi tidak mau dipaksa gimana? Baik. Yang ketiga apa? Iqbal. Jika yang diberi meninggal sebelum yang memberi wasiat, bukan rezekinya berarti, ya kan? Dia meninggal duluan sebelum yang memberi wasiat meninggal, ya berarti tidak dapat, batal.
Kecuali kalau kemudian setelah meninggalnya si pemberi wasiat mengubah wasiat diberikan kepada yang lain dari keturunannya, maka sah-sah saja. Tapi wasiat awal batal karena yang mau diberi sudah meninggal duluan. Pembatal yang lain, Indah Abdurrahman Kisaran. Nah, apabila barang yang diwasiatkan apabila berupa benda, berupa barang itu hilang atau rusak, musnah, ya, sudah enggak ada, mau diwasiatkan apa? Tayyib. Misalnya sebelum meninggal dijual mobilnya, sudah tertulis wasiat. Nah, kalau meninggal mobil untuk si fulan, mobilnya sudah tidak ada. Nah, batal wasiat. Tidak ada barangnya. Tayyib. Pembatal yang lain apa Bapak? Nah, apabila yang diberi wasiat membunuh orang yang mau memberi wasiat. Nah, karena apa? Enggak sabar, lama teman ini tidak mati-mati. Nah, akhirnya dia pengen segera dapat yang diwasiatkan, dia bunuh. Maka dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, akhwat. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu taala, wa kulluha yajibu fiha al-'adlu baina auladihi li hadithi ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Hadits muttafaqun alaih. Setelah menjelaskan akhwan bahwasanya wasiat, atiyah dan hibah ini semuanya adalah apa? Masuk dalam amalan kebaikan. Baik. Terkait masalah wasiat dan atiyah itu tidak boleh lebih dari 3. Tidak boleh dari 1/3 dari peninggalan. Kecuali apabila ahli warisnya mereka menyetujui, membolehkan, dengan syarat ahli waris tersebut adalah ahli waris yang rasyid, yaitu yang tahu kemaslahatan untuk diri dan harta, bukan seorang gila, bukan seorang idiot. Tapi dia tahu masalah penggunaan harta, kemudian membolehkan, sudah tidak apa-apa karena dia punya jasa besar untuk orang tua kita, misalnya merawat walaupun orang lain punya jasa besar, kemudian wasiat kok lebih dari 1/3, dah tidak apa-apa, diberikan. Semua ahli waris ridha, sah tidak wasiatnya? Indah ya Huzaimah, sah, boleh. Nah, diperbolehkan yang demikian menurut pendapat jumhurul ulama. Demikian pula apabila wasiat kepada ahli waris. Apabila ahli waris yang lain ridha, maka ini juga diterima. Baik. La wasiyat ahli waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ini hukum asalnya, kawan. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah mendapatkan jatah dalam pembagian warisan. Tapi seandainya orang tua sebelum meninggal berpesan, kemudian ahli waris yang lain menyetujui, mereka semuanya setuju dan ridha. Setuju dan ridha, tidak ada yang keberatan, maka halal untuk apa? Untuk suatu wasiat diberikan kepada sebagian ahli waris dengan apa? Syarat tadi. Ijazatil warathah al-mursyidin, ahli waris yang rasyid, ahli waris yang memang semuanya berakal, membolehkan. Ini pendapat jumhurul ulama. Baik. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan penting akhwan tentang masalah adil. Wa kulluha yajibu fiha al-'adlu baina auladih, dan kesemuanya itu mencakup hibah, atiyah maupun wasiyah. Itu wajib padanya adil. Wajib padanya apa? Adil dalam bahasa kita, adil. Untuk adil di antara anak-anaknya secara keseluruhan. Baik, wajib adil. Perhatikan catatan kaki,
anna kullan minal hibati wal atiyati wal wasiyah yajibu an yatawakha fiha al-adlu baina auladi. An yatawakha fiha al-adla baina auladi. Maksudnya masing-masing dari hibah, atiyah dan wasiyah telah kita ulang-ulang perbedaannya. Hibah pemberian secara umum ketika saat sehat, tidak dalam kondisi sakit yang mengantarkan pada kematian. Sedangkan atiyah pemberian di saat sakit parah sebelum meninggalnya, dan wasiyah pemberian yang digantungkan dengan apa? Kematian. Nanti baru setelah meninggal si musa yang diberi wasiat akan mendapatkannya. Nah, semuanya ini wajib untuk memperhatikan padanya keadilan di antara anak-anaknya. Fala yajuzu tafdilu ba'dihim ala ba'din, sehingga tidak boleh melebihkan sebagian anak-anak atas sebagian yang lain. Apa dalilnya? Li hadits ittaqullah wa'dilu baina auladikum, muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis, bertakwalah kalian kepada Allah dan berlakulah adil di antara anak-anak kalian. Hadis muttafaqun alaih. Perhatikan dalam catatan kaki, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa huwa juz'un min hadits Nu'man bin Bashir. Hadits muttafaqun alaih, dan ini adalah bagian dari hadits Nu'man bin Bashir. Wa tamamuhu, dan kesempurnaan hadits ini, Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala a'tani abi atiyah faqalat ummi la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir mengatakan, ayahku memberikan kepadaku suatu atiyah, yaitu pemberian di saat apa? Beliau sehat. Faqalat ummi, kemudian ibuku mengatakan, aku tidak ridha sampai engkau mempersaksikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya tidak ridha kalau Nu'man diberi oleh ayahnya. Ini menunjukkan apa? Kehati-hatian dari seorang ibu. Karena punya anak-anak yang lain kok yang diberi cuma Nu'man. Padahal anaknya sendiri juga. Tapi ingin untuk apa? Betul-betul pemberian itu sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya si ibu mengatakan, aku tidak ridha sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikannya bahwasanya itu adalah sesuatu yang hak. Mau Rasulullah menjadi saksi pemberian itu. Maka fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayah dari Nu'man bin Bashir pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan mengatakan, inni a'taitu bani min Amrah binti Rawahah atiyah fa amaratni an ushhidaka ya Rasulullah. Sungguhnya aku memberikan anakku dari istriku yang bernama Amrah binti Rawahah suatu pemberian. Kemudian istriku ini memerintahkan kepadaku untuk meminta persaksian kepada Anda wahai Rasulullah. Yaitu maksudnya apa? Minta agar Rasulullah menjadi saksi atas pemberian itu. Dan menjadi saksi bukan perkara remeh. Seorang menjadi saksi berarti apa? Dia menyetujui perkara itu. Nah, bukan hanya sekedar tertulis jadi saksi sah. Dia akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala a'taita sa'ira waladika mithla hadha. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah engkau memberi semua anak-anakku semisal ini? Qala la. Rasulullah bapaknya Nu'man mengatakan tidak. Qala, kemudian beliau mengatakan, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Qala faraja'a faradda atiyatah. Maka kemudian beliau pun balik dan mengembalikan pemberiannya, dalam artian menarik kembali pemberiannya. Karena apa? Pemberian yang tidak sesuai dengan syar'i.
Baik. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bitaswiyah bainal aulad fil atiyah al-mutlaqah allati laisa laha sababun aw hajah. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menyamakan dalam sisi pemberian di antara anak-anak secara mutlak. Pemberian yang mutlak itu wajib sama. Yang tidak ada sebab atau tidak ada kebutuhan. Karena beda nanti ketika ada hajat, yang satunya sakit, bukan berarti kemudian mengobati ini dihitung, yang sakit ini habisnya 10 juta, berarti nanti yang sehat harus dikasih 10 juta. Tidak. Nah, karena ada sebab, pemberian itu ada sebab. Yang satunya belajar. Nah, baik, misalnya anak laki-laki belajar sampai 6 ke luar negeri misalnya, biaya juga banyak. Kemudian yang perempuan tidak, bukan berarti kemudian harus biayanya sama rata, itu karena hajah. Tapi yang wajib sama, dari sisi atiyah di antara anak-anak sesama anak-anak laki-laki wajib sama. Ini tidak syak dari sisi apa? Pemberian yang mutlak, yang tidak ada sebab atau hajah padanya. Ama idza a'ta ahada auladihi li hajatin fala ba'sa. Adapun apabila dia memberi pada salah satu anaknya maka tidak mengapa. Baik. Falau kana lahu auladun wa marida ahaduhum fa innahu yashtari lahu dawa. Baik. Maka seandainya dia memiliki anak-anak dan salah seorang di antara mereka sakit, maka dia memberi membeli untuk si anak yang sakit ini apa? Obat tentunya. Terkadang ada yang murah, ada yang mahal, terkadang butuh perawatan, biaya yang besar dan seterusnya. Nah, ini sesuatu karena ada hajat. Tidak mengapa, tidak sama. Karena satunya ada hajat, satunya tidak, yang sehat tidak mendapatkan pemberian seperti yang sakit dari sisi obat, ya kan? Sehat ngapain kasih obat? Nah, ya. Wa kadza idza balagha wa arada zuwaj fa innahu yuzawwijuh. Demikian pula bila telah mencapai usia balik dan ingin menikah, maka dia nikahkan anak ini. Baik, wala yahtaju an yu'tiya baqiyata ikhwatihi mithla ma yu'til maridha awil mutazawwij. Dan tidak butuh untuk memberikan kepada saudara-saudara yang lain semisal apa yang diberikan kepada yang sakit atau yang menikah tadi. Bukan berarti sekarang menikahkan anak pertama kemudian berarti dia juga harus memberikan seperti biaya pernikahan kepada anak kedua, ketiga dan yang lainnya. Baik, ini bukan maksud keadilan seperti itu. Bal kullu man balagha sinna zuwaj zawwajah. Tapi setiap orang yang sudah sampai umur balik dia nikahkan. Baik. Wa hakadha kullu waladin ihtaja ila nafaqatin aktsar li ayyi sababin lam yatawaffar fi baqiyati auladihi fa innahu yu'tihi bi qadri hajatih. Demikian pula setiap anak yang butuh kepada nafkah yang lebih banyak, butuh biaya yang lebih besar karena suatu sebab apapun. Ada sebab kayak tadi misalnya dia belajar di luar negeri, misalnya, atau dapat musibah misalnya. Ada suatu sebab yang tidak ada pada saudara-saudara yang lain dari anak-anaknya sebab tersebut, maka dia berikan sesuai dengan kadar hajat yang ada pada si anak ini. Baik. Nah, pemahaman ini sangat penting, kawan, untuk kita kita tahu makna perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'dilu baina auladikum, berlaku adillah pada anak-anak kalian. Baik, berarti dari penjelasan ini kita ketahui dhabit adil yang dimaksud yang diperintahkan dalam hadis. Bahwasanya harus memberikan pemberian yang sama secara mutlak
Dalam artian apa? Pemberian yang mutlak ini pemberian yang tidak ada kaitannya dengan hajat atau apa? Atau suatu sebab tertentu. Misalnya kayak tadi, ingin bagi-bagi hartanya, ingin yang satu ini ingin diberi sawah, ingin diberi tanah, ingin di ini. Nah, maka ini pemberian yang mutlak seperti itu, maka wajib adil. Dan adilnya pun akhwan, ketika dia memiliki anak laki-laki dan perempuan, ketika dia punya anak laki-laki dan perempuan, terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimahullahu taala tentang apa? Keadilan tersebut. Apakah adil ini harus sama rata antara laki-laki dan perempuan, ataukah kembalinya kepada pembagian Allah bahwasanya lil zakari mithlu hazzil unthayain? Terjadi khilaf. Ini untuk pemberian hibah atiyah. Baik. Dan yang dirajikan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya pemberian hibah pun ya itu ketika memberikan kepada anak-anak laki-laki itu diberi 2 kali lipat anak perempuan berdasarkan keumuman ayat lidzakari mithlu hazzil unthayain. Alasannya apa, akhwan? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wala syakka annahu la a'dala min qismatillahi azza wa jalla. Tidak syak bahwasanya tidak ada yang lebih adil daripada apa? Pembagian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih adil dari pembagian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Allah telah membagi dalam pembagian waris laki-laki, nah haknya apa? Jatahnya 2 kali lipat perempuan. Kata beliau, man qala inna hunaka farqan bainal hayati wal mamat fa innahu yahtaju ila dalilin ala dzalik. Adapun apabila ada orang yang mengatakan di sana beda antara yang hidup dan yang mati. Kalau pemberian setelah mati yang namanya warisan itu memang laki-laki 2 kali lipat perempuan. Tapi kalau pemberian masih hidup ini beda. Maka kita katakan pembedaan ini butuh dalil. Fanaqul, kata beliau, kami katakan hum fil hayati wa ba'dal mamati sawa. Baik, mereka pada kehidupan dan pada mati, ya, saat hidup dan saat mati sama. Jatahnya apa? Lidzakari mithlu hazzil unthayain. Bahwasanya untuk anak laki-laki, nah pemberiannya 2 kali lipat anak perempuan. Inilah adil. Inilah adil. Kenapa? Karena itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tidak ada yang lebih adil daripada pembagian Allah. Baik. Ini dalilnya. Ini untuk apa tadi? Hibah atau atiyah yang sifatnya apa? Mutlak. Ya, sifatnya mutlak. Nah, beda sekarang dengan masalah hajah dan nafkah. Orang tua memberikan nafkah kepada anaknya. Apakah harus adil? Maksudnya harus adil itu, nah, harus sama, laki-laki 2 kali lipat perempuan, atau kalau semuanya anak laki-laki keadilan itu sama? Maka jawabannya bukan itu yang dimaksudkan. Keadilan dalam berikan nafkah itu adalah sesuai dengan kadar hajat. Paham? Jadi yang namanya adil tetap, tapi apa maksud adil dalam memberikan nafkah itu adalah apa? Nah, keadilannya bentuknya sesuai dengan kadar hajat. Maka penting tanbih dari Syekh Ibnu Utsaimin di sini, wa bin nisbah lin nafaqati la yakunu ta'dilu bainahum biqadri irthihim bal biqadri hajatihim. Adapun berkaitan dengan nafkah yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya yang berada di bawah tanggungannya, maka keadilan di antara mereka itu bukan sesuai dengan kadar warisan, kadar jatah waris, tapi sesuai dengan kadar kebutuhan. Berarti kita dapat faedah, kan? Memang semuanya diperintahkan apa? Kita wajib adil, ya kan? Sekarang bentuk adil dalam hibah itu, kalau semuanya laki-laki berarti semuanya sama. Kalau laki-laki perempuan maka
anak laki-laki 2 kali lipat perempuan. Ini adil. Ini dalam hibah. Demikian pula kalau warisan kan bukan urusan kita yang hidup, tapi urusan Allah yang membagi. Kenapa kita samakan dengan warisan? Karena itu pembagian Allah dan Allah memilih yang paling bagus. Baik. Kemudian dalam masalah nafkah, kita juga dituntut adil. Cuman adil dalam masalah nafkah itu bukan apa? Bukan sama rata, bukan. Maksud adil dalam nafkah adalah bahwa kita berikan sesuai kebutuhannya. Paham? Kita berikan sesuai kebutuhannya. Anak masih kecil, nah umur 5 tahun, kebutuhannya beda dengan anak yang umur 11 tahun. Baik. Maka adil dalam nafkah ya berikan hajat anak yang kecil sesuai kebutuhannya, yang besar sesuai kebutuhannya. Anak yang kecil beri pampers mungkin sebulan habis sekian-sekian kan. Yang gede enggak kemudian kita totalitas, oh dia jatah pampers setiap hari dapat 3 per misalnya 2.000, 6.000. Anaknya yang 11 tahun berarti jajannya 6.000. Tidak perlu demikian. Ini takaluf. Tapi berikan sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Nah, dalam masalah ini misalnya anak laki-laki dan perempuan beda butuhnya. Anak laki-laki butuhnya jubah, peci mungkin 200.000, 300.000 sudah cukup. Perempuan butuh butuh jilbab, butuh jubahnya, butuh kaos kakinya, butuh gelangnya, butuh antingnya. Nah, ini mungkin 10 kali lipat yang diberikan anak laki-laki. Tapi itu adil enggak? Adil karena sesuai hajat. Bukan kemudian kalian anak laki-laki mbaknya diberikan anting, biar kok masa mbak dikasih anting aku enggak diberikan yang senilai. Nah, ini enggak benar. Tuntutan yang tidak benar. Orang tua memberikan anak perempuan anting misalnya. Taib, itu memang hajatnya, perempuan punya hajat untuk berhias, diberi anting. Taib. Demikian. Ini yang hajat. Namanya hajat berarti apa? Enggak berlebihan kemudian diberi anting setengah on misalnya gede, harga yang sangat mahal, tentunya tidak. Beri yang sesuai dengan kadar hajat. Kalau lebih dari hajat, maka kelebihan ini juga hendaknya perhatikan untuk anak yang lain mendapatkannya. Jadi diingat, keadilan dalam memberikan nafkah itu apa tadi yang menjadi patokan? Muhammad Raga, patokannya sesuai dengan hajatnya. Yang sakit mungkin habis banyak sekali harta daripada yang sehat mungkin. Maka yang sehat tidak boleh menuntut. Menuntut saudara yang sakit dikasih uang terus, biaya keluar terus untuk itu, dia tidak dapat pemberian. Memang kamu mau sakit gitu. Baik, kesehatan itu sendiri tidak bernilai, tidak ternilai harganya. Ini penting untuk diperhatikan. Jadi keadilan dalam nafkah itu sesuai dengan kadar hajat. Demikian pula dalam menikahkan, yang sudah gede dewasa kemudian dinikahkan. Maka ini hajatnya saat itu dinikahkan, maka tanggungan orang tua menikahkannya. Tayyib. Bukan berarti kemudian misalnya meninggal setelah itu. Meninggal setelah itu anak-anak yang lain belum dinikahkan, kemudian dikurangi dari harta warisan, jatah anak kedua, ketiga, keempat dikurangi untuk apa? Biaya nikah sebelum diambil waris. Ini tidak benar. Karena apa? Ketika orang tuanya meninggal, dia belum punya hajat untuk nikah, maka sudah berarti tidak ada tanggungan orang tua yang meninggal ini untuk dikurangi harta warisannya untuk dihitung untuk menikahkan anak-anak yang belum menikah. Maka otomatis yang ditinggalkan langsung dihitung sebagai harta waris. Baik. Dan ini merupakan madhab dari sederetan para a'immah seperti Atha, Syuraih, Ahmad, Ishaq bin Rahawih, Muhammad bin Hasan, dan dirajihkan oleh
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumullahu taala ajma'in. Baik. Berarti intinya dalam masalah perintah Nabi i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Keadilan itu akhwan bukan maksudnya apa? Sama rata pada semua keadaan. Adil itu ketika apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Makanya keadilan dalam hibah yang sifatnya mutlak, hibah yang tidak ada sebab, tidak ada hajat. Seperti yang terjadi pada Nu'man ini, orang tuanya tiba-tiba ingin memberikan suatu tanah kepada anaknya. Maka ini yang harus apa? Harus juga yang lainnya diberi. Anak-anak yang lain juga diberi. Tapi terkait anak laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Ini yang diriwayatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kemudian dalam masalah nafkah, keadilan dalam masalah nafkah juga bahkan berarti sama rata. Nah, keadilan dalam masalah nafkah itu adalah sesuai dengan kadar hajat. Dan ini juga penting dipahami oleh mereka-mereka yang memiliki istri lebih dari 1. Maksud adil dalam memberikan nafkah bukan harus sama antara istri pertama dan kedua. Istri pertama sudah punya anak 10, istri kedua baru anak 1. Kemudian nafkahnya disamakan pemberiannya. Nah, ini tidak benar. Hajat yang pertama lebih banyak dibandingkan apa? Hajat pada istri yang kedua. Ini harus dipahami makna adil. Wallahu ta'ala.